Ayun, nggak pernah kelihatan tuh. Jadi bagi-bagi duit di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau malam ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati. Maaf ini malam banget. Tadi di sana di SDM tertunda rupanya. Tapi kan udah selesai jam 5 bisa sampai sini rupanya nggak bisa. Pas saya ditunda ya. Hari ini kita akan menyampaikan lagi realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Oke, kita langsung aja ke halaman pertama. Oh, slide 3. Wah, gatek nih, lama. Jadi seperti biasa, di tengah ketidakpastian global, Indonesia mampu menjaga kinerja ekonomi Q1. Ini udah ya? Ini udah kan? Q1 udah. Ini perbandingan negara, kita mana sih? Indonesia tuh di Q1 tuh setelah Vietnam ya. Vietnam 7,8, kita 5,61. Tapi di G20 kita nomor inflasi. Kita nomor 2 setelah India kalau nggak salah ya. Ini G20, kita kan bukan G20. Jadi kita lumayan itu pertumbuhannya 5,61 di Q1 2026. Ini waktu kemarin saya atau analis bilang bahaya karena pertumbuhannya didukung oleh pemerintah aja. Kan saya udah bilang di satu TV bahwa hitungnya nggak begitu. Kalau 5,6 berasal dari mana? Kalikan pertumbuhan kali pangsanya. Jadi kalau saya nggak salah ingat dari 5,6 itu 2,9 dari belanja masyarakat, 1,7 dari investasi, sekitar 1,3% itu dari pemerintah. Jadi walaupun pemerintah tumbuhnya cepat, tapi karena pangsanya lebih kecil, total kontribusinya ya seperti itu. Jadi nggak benar bahwa daya beli masyarakat turun, belum berteknos. Mesti gitu tuh, bahwa angka pertumbuhan menunjukkan daya belinya malah bagus. 2,9 itu lebih tinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya loh. Kalau lihat dari pertumbuhannya aja, 5,5 untuk belanja masyarakat itu angka yang tertinggi, salah satu yang level yang tinggi. Biasanya di 4,9-5%. Jadi ketika ada yang bilang, oh bahaya karena pertumbuhan didukung oleh hanya belanja pemerintah, jadi pertumbuhannya rentan. Ternyata salah baca. Itu bacanya kira-kira ya. Next. Inflasi juga kita relatif terkendali balik. Ini juga pernah ada yang bilang bahwa inflasi akan double digit nggak terkendali. Ternyata sampai sekarang baru 2,42%. Jadi inflasi terkendali. Ini juga membantu daya beli masyarakat kita tidak tergerus. Kenapa? Ini karena upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi betul-betul serius. Ada TPI, TPID dipimpin oleh Pak Mendagri. Jadi hasil kerja Pak Mendagri amat bagus di sini. Next. Artinya ke depan inflasi kita akan tetap terjaga. Apalagi subsidi BBM masih kita pertahankan sampai akhir tahun seperti saya bilang. Ada yang nanya, rupiahnya melemah. Gimana dampaknya ke subsidi? Waktu hitung kita emang sudah ambil angka rupiah tertentu yang berbeda dengan asumsi APBN yang kemarin. Jadi nggak usah khawatir, itu sudah kita perhitungkan. Jadi kita masih menghadapi ketidakpastian di Timur Tengah yang membuat harga komoditas bertahan di level yang tinggi seperti minyak, CPO, emas, nikel naik sedikit, tembaga juga naik. Jadi kita mengalami dunia yang seperti ini sekarang. Kalau saya hitung-hitung waktu di
DC kemarin waktu ketemu dengan G20 ketika mereka diskusi, saya dengar Amerika permintaannya apa? Menteri Keuangan ya? Siapa namanya? Keuangannya bilang persyaratannya seperti apa yang saya anggap itu persyaratan seperti memperlakukan negara yang sudah kalah perang. Jadi nggak akan bisa damai dalam waktu dekat. Next. Next ini. Nah ini. Ketahanan ekonomi nasional terus ditopang oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin erat untuk menjaga pertumbuhan utamanya sektor swasta. Dalam hal ini penempatan dana pemerintah di bank komersial terus disinergikan dengan strategi moneter guna memperkuat likuiditas sistem keuangan. Kalau Anda lihat base money M0 di bulan April tumbuhnya 14,1%. Jadi ada cukup uang di perekonomian yang akan menerai pertumbuhan perekonomian. Jadi yang orang nggak banyak sadar ya, apa pentingnya uang tumbuh 14. Kalau kita lihat tuh Juli 2003 sampai dengan Agustus, September tahun 2025 itu ada titik-titik di mana pertumbuhan uangnya negatif atau nol. Itu akan mematikan sektor swasta dan real sektor. Sekarang kita naikkan bersama-sama ke 14 lebih, ke double digit. Itu untuk memastikan real sektor bekerja juga. Ini strategi yang tidak dipahami banyak orang. Bahwa saya atau pemerintah tidak hanya fokus membelanjakan uangnya untuk program pemerintah saja, tapi juga memastikan real sektor bisa berjalan. Caranya seperti ini. Jadi uang yang 200 triliun membantu Bank Sentral juga menambah likuiditas di sistem perekonomian kita. Jadi banyak yang dulu bilang, oh uangnya nggak ada gunanya. Berguna, karena kredit tumbuh lebih cepat, suku bunga turun, Pak swasta tumbuh sehingga pertumbuhan di triwulan keempat tumbuh 5,39, itu yang pertama tumbuhnya 5,61. Itu adalah dampak dari kebijakan yang kita kerjakan dari sini dengan kerjasama dengan Bank Sentral yang di luar diketawain orang, ya nggak ada gunanya. Ternyata berguna. Jadi mereka mesti menulis lagi atau belajar lagi teori ekonominya atau menulis ulang teori ekonomi yang ada di kepala mereka. Jadi ini bukti real bahwa kebijakan moneter dan fiskal kalau jalannya sinergi bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kan kita ingin menjalankan dua mesin pertumbuhan, pemerintah dan swasta. Sekarang sudah mulai jalan, tapi ini saya bilang baru mulai, masih belum lari. Kita akan coba dorong terus supaya tumbuhnya makin cepat lagi ke depan. Next. Masuki triwulan kedua, aktivitas ekonomi menunjukkan tren yang beragam. Nah lihat tuh, yang menarik penjualan mobil dan motor sempat negatif kan waktu Maret karena mungkin musiman lebaran ya. Mungkin harusnya kalau year on year musimannya hilang, tapi ternyata enggak tuh, nggak bisa hilang, tetap aja minus 17,1% di bulan Maret. Tapi di April lihat penjualan mobil tumbuhnya berapa? 55%. Penjualan motor tumbuh 28,1. Jadi daya beli masyarakat masih ada. April, Mei, Juni saya pikir akan tumbuh lebih cepat lagi. Karena pemerintah akan mengeluarkan insentif untuk mobil listrik dan motor listrik. Kita ingin ada stimulus tambahan di perekonomian. Keyakinan konsumen agak turun sedikit di bulan April, tapi masih pada level yang tinggi, yang bukan di level yang mengkhawatirkan. Anda lihat konsumsi BBM naik, itu menunjukkan aktivitas yang naik. Total penjualan listrik juga naik tuh sebelah kanannya di bulan April. Itu industri mulai jalan lagi tuh. Terus konsumsi semen domestik naik juga di bulan April. Biasanya konsumsi semen berhubungan dengan pembangunan, di PDB-nya itu ditarik ke investasi nanti. Artinya investasi akan tumbuh cepat juga di triwulan
kedua tahun ini. Ini data ini mengagetkan saya juga. Tadi saya agak pesimis tentang triwulan kedua. Tapi setelah melihat data seperti ini, bagus. Artinya apa? Daya belinya masih terjaga. Saya bukan bicara atas opini saya aja. Saya lihat data, saya terjemahkan. Tim kami di keuangan menerjemahkan data ini dari waktu ke waktu. Jadi saya nggak main-main. Orangnya ada banyak nih. Siapa yang bikin? Ini siapa yang bikin? Herman, di bawah kamu ada berapa orang? 350 researcher. Research semua. Kira-kira sebagian besar ngajarin ini kan, menganalisa pasar dan lain-lain kan, termasuk peraturan. Di tempatnya Pak Ferry ada berapa? Mana Ferry? Berapa tempatnya Pak Ferry? Dia PLT tempatnya Pak Febrio waktu itu ya. Di Joseph. Berapa di bawah kamu? Pegawai dia banyak berapa? Lu tidur terus kalau tanya nggak bisa jawab. Kenapa Pak Sekjen yang jawab? Pak Ferry 384 ambil 400 juga. 400 orang juga. Itu jumlah yang kebanyakan kali ya. Banyak, ada jumlahnya banyak. Dan mereka jago-jago. Tadi saya ke tempat dia beberapa orang dokter loh. Jadi mungkin underutilized ya. Akan kita manfaatkan ke depan. Tapi yang jelas ini dimonitor terus oleh ahli-ahli yang kita punya. Oke, next. Jadi ini apa? Betul. Tekanan eksternal masih menjadi tantangan sehingga perlu terus waspada dampaknya terhadap aktivitas ekonomi domestik ke depan. Yang jelas itu sudah menimbulkan sentimen negatif ke nilai tukar kita. Asumsi dasar makro 2026. Realisasi asumsi dasar ekonomi makro di awal tahun 2026 mencerminkan fondasi ekonomi yang solid dengan arah pertumbuhan yang optimis. Pertumbuhan ekonomi saya sudah bilang tadi 5,61. Di sisi lain inflasi tetap dikelola dengan baik, tetap terjaga ya. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui intervensi harga pangan dan kebijakan energi subsidi ya, untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi orang, saya dikritik tuh di luar, apa kamu buang-buang uang? Kan uangnya lebih baik kamu ambil untuk pakai untuk membangun gitu. Tapi mereka kan nggak tahu Indonesia. Kalau saya naikin BBM, pasti banyak protes dan nanti ada bisa keributan ya di sana sini yang akan mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pada akhirnya ekonomi. Sehingga uang yang saya punya pun nggak akan saya bisa pakai untuk membangun apa, keadaan kacau. Jadi saya keluarkan sedikit untuk subsidi supaya keadaan tenang saya bisa membangun. Ini yang terjadi selama ini. Jadi strateginya sudah cukup baik kan. Buktinya apa? Di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia kita masih bisa tumbuh 5,6. Walaupun ada yang banyak majalah yang bilang, oh itu pemerintah Presiden Prabowo ngabisin duit. Enggak. Semuanya dilakukan dengan terukur. Saya punya tadi 400 orang, 800 researcher yang melototin ini terus. Ya kalau mereka salah ya sebenarnya kita pecatlah gampang. Betul kan? Pak Ferry, betul ya? Berani nggak loh mempertanggungjawabkan hasil risetnya? Pak Herman juga berani kan? Ya kalau salah awas saja. Jadi pemerintah secara proaktif tetap menjaga ketahanan sektor keuangan domestik di tengah sentimen risk of global. Jadi rupiah gonjang-ganjing. Pemerintah terpaksa, bukan pemerintah ya, saya pemerintah ya, terpaksa boleh ya, melakukan inisiatif menjaga stabilitas di pasar obligasi. Kami sudah masuk mulai minggu lalu Jumat, Senin, Selasa. Hari ini masuk berapa Pak Minto? 800 ya? Oh 1,3 triliun masuk ya. Tapi akibatnya yield bond turun. Asing ikut masuk. Hari ini di pasar sekunder masuk 500 miliar. Di pasar primer masuk 1,3 ya. 1,68 triliun. Jadi tindakan kita menjaga stabilitas bond market itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap bond kita. Mereka mulai masuk, dolar mulai masuk kan harusnya.
Mungkin nggak semuanya instantly ya. Sebagian beberapa hari kemudian apa ya? Apa sudah langsung eksekusi Pak? Doanya settlementnya 2 hari lagi. Tapi yang jelas di tengah gonjang-ganjing seperti itu, asing mulai masuk ke sini. Jadi saya monitor dari waktu ke waktu. Pagi jam 11 pasti Pak Minto saya telepon. Pak Minto sudah masuk berapa? Nanti jam 4 saya telepon lagi. Sampai mana? Jam 6 saya telepon lagi sampai dia kesel. Kesel sama gue ya? Siapa yang kesel? Sama Pak Prima. Pak Prima yang kesel sama gue. Tapi enggak. Kita melakukan tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan ke pasar finansial kita. Karena saya bisanya di bond, saya masuk bond. Tapi udah kelihatan tuh. Sudah masuk sebesar itu. Bumi. Kalau yang global bond kapan? Sudah settle, sudah dibeli. Oh, tutupnya kapan? Market itu tutupnya kapan? Enggak, itu kan pembayarannya. Tutup transaksinya kapan? Tutup auctionnya. Oh, banyak yang masuk kan? Anda keluarkan berapa kira-kira? 1,6 sampai 1,8 miliar dolar. Ya, gitu kan? 1,6 sampai 1,8 kan? Kira-kira targetnya. Iya. Berapa? Lebih tinggi dari yang perkiraan saya. Artinya akan masuk dolar tambahan ke sini. Itu akan memperkuat nilai tukar juga. Jadi selama kita jaga stabilitas bond itu kan di luar negeri lebih stabil ya Pak ya. Ini masuknya apa sih? Oh, global bond ya. Tapi kalau kepercayaan ke kita kurang, mereka nggak akan masuk. Yang tadi masuk ke rupiah berapa? 1,2 ya Pak ya? 1 yang berapa tadi? Berapa triliun? Yang tadi 1,3 tadi? 1,68 itu masuk ke rupiah bond asing. Nanti 2 sampai 3 yang global 2 sampai 3 miliar dolar. Itu tambahan supply dolar di pasar dalam negeri. Jadi kalau Anda pegang rupiah sekarang, yang dolar sekarang, ya jual aja lah. Nanti nggak untung loh. Mau lagi. Dolarnya bagus, tapi nggak akan lama. Kalau kita intervensi, biasanya nggak pernah main-main. Bukan intervensi, kita apa sih namanya? Pak Minto. Ketika kita menjaga stabilitas bond market, kita nggak pernah main-main. Pak Prima tuh setiap hari saya teleponin tuh, uang lu udah berapa? Masuk, uang lu berapa? Ya, Pak Prima ya. Jadi, kita betul-betul serius menjaga market confidence. Pasti Anda nanya, kenapa nggak dulu? Kenapa nggak dulu Pak? Baru ingat sekarang. Enggak, ketika dulu belum perlu, sekarang merasa diperlukan. Jadi kita cari segala cara yang ada di tangan kita untuk memperbaiki kepercayaan kepada pasar kita. Oke. Masuk ke APBN. Nah, ini ada berita gembira nih. Next APBN. Realisasi sampai dengan April tahun 2026. Saya pengen lihat yang paling bawah aja tuh. Defisitnya tinggal 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Kemarin waktu keluar di bulan Maret berapa sih? 0,93 bulan Maret. Para analis, para ekonom bilang kalau itu kan 0,9 3 bulan. Kalau pukul rata kan 0,9 kali 4. Jadi defisitnya 3,6. Oke. Sekarang kalau saya pakai approach yang sama, yang mereka pakai, 0,6 itu 4 bulan. Berarti setahun kira-kira 0,6 kali 3, 1,8. Tapi itu hitungannya nggak begitu. Kalau cara mereka begitu, itu hitungan ajaib. Kalau cara mereka gue udah aman, cara nari sekarang. Ini belum nari-nari, tapi keadaan membaik. Anda lihat di situ, keseimbangan primernya sudah surplus lagi
28 triliun dan ke depan mungkin akan terus membaik. Kenapa? Di pendapatan negara itu tumbuhnya 13%, di mana pajak tumbuhnya 16% dan mungkin akan lebih tinggi lagi kata Pak Dirjen. Mungkin mendekati 20% ya Pak ya, Pak Dirjen ya. Lu insya Allah prima apa insya Allah lu? Insya Allah bimo. Bagusan mana? Kalau si prima insya Allahnya benar. Lu? Mungkin benar ya. Ya artinya kita akan usahakan ke arah sana. Ini jelas lebih bagus prospeknya dibanding tahun lalu. Ketika kita babak dulu ya Pak Bimo ya. Tahun lalu kan negatif ya pertumbuhannya pajak. Nah, minus 10,8. Enggak full year. Masih turun. Tuh lihat triwulan pertama April tahun lalu minus 10,8. Sekarang 16,1 pertumbuhan. Jadi lumayan lah. Terus pada saat yang bersamaan belanja pemerintah juga kita nggak kendorin. PNBP juga lumayan tumbuhnya tuh 11,8% tuh. Dan itu angkanya besar. 1,3 triliun rupiah. Terus belanja negara tetap kita gedor untuk cepat. Jadi yang tadi primary surplus bukan terjadi karena belanjanya direm, tetap aja belanja cepat. Itu sampai April tumbuhnya adalah 34,3% dibanding dengan tahun lalu. Jadi ini bukan berarti nanti kita mendominasi lagi pertumbuhan ekonomi. Ini satu sisi dari sisi pemerintah, swasta lain lagi. Anda mesti ingat kontribusi belanja pemerintah ke APBN cuma di bawah 10%. Swasta tuh ya berarti sisanya sekitar 90% lebih. Oke, kita belanja kementerian lembaga tumbuhnya 57,9%, belanja non kementerian lembaga tumbuhnya 45,2%. Jadi kita memang ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun. Dilihatnya pendapatan negara tumbuhnya akhirnya 918,4 triliun atau tumbuh 13. Belanja negara udah 1.000 triliun itu 34,3% dari PDB. Defisitnya 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Saya pengen tahu besok ada nggak yang nulis berarti sepanjang tahun ini defisit sekitar 1,8. Pasti Anda nggak bilang gitu kan? Yakin. Apalagi Bloomberg Teknos pasti bilang, wah walaupun menurun pasti ada apa, ada itu. Nggak mungkin dikali 3, itu hitung yang salah. Waktu kemarin mereka hitung begitu kan semuanya. 0,9 kali 4 berarti 3,6, bahaya. Nah sekarang Anda bisa bilang nggak? Bagus sekali gitu. Nggak mungkin Anda muji pemerintah kan. Tapi ini data yang ada. Jadi kita nggak main-main nih. Jadi saya duga sih pajak dan bea cukai. Anda lihat satu, bea cukai itu. Bea cukai itu sudah tumbuh sekarang 0,6%. Walaupun tumbuhnya kecil, kalau sampai Maret kemarin kan negatif. Saya yakin ke depan akan tumbuh lebih cepat lagi. Karena hasil reformasi yang kita lakukan di pajak maupun di bea cukai. Ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja Pak Bio dan tim, juga Pak Jaka dan tim. Betul ya Pak Jaka ya? Pak Jaka nggak ada ya? Hah? Pak Jaka mana? Nih gue tanya nih, di tempat lain. Tahun ini tumbuh berapa kira-kira pendapatan bea cukai? Tahun ini tumbuh berapa? Prediksi Anda? Jangan amat lu, Pak Jaka nggak bilang segitu tadi. Angka lo beda nggak dirjen lo? Lain kali kalau Pak Jaka, lengkapin kamu dengan informasi yang perlu. Jadi kalau saya tanya, Anda bisa jawab ya. Jadi gitu. Reformasi dan restrukturisasi di pajak dan bea cukai sudah memberikan hasil yang positif. Nanti kan kita perbaiki lagi di bea cukai. IT-nya ya. Terus scanner kita akan invest di scanner di pelabuhan-pelabuhan supaya yang run kita bukan perusahaan lain.
Terus bukan perusahaan lain ya. Biaya operasional, biaya cukai juga akan kita tingkatkan supaya mereka bisa kerja lebih baik. Mana? Bilang ada. Lu kita sama siapa? Mana? Jadi itu keadaannya. Next. Ya PDF. Ini saya brand. Oh, Maret sampai dengan April dibandingin nih. Tuh lihat tuh. Timbangan primer Maret 95 minus. Sekarang positif 98. Terus Maret defisitnya 0,9. Sekarang 0,6. Jauh lebih bagus. Di atas itu kali yang utama ya. Belanja kementerian lembaga kan tetap tumbuh 200 triliun tuh. Dari Maret ke April. Jadi rate-nya sama, kalau itu berarti triwulan kedua bisa 600 triliun lebih. Jadi daya dorong dari belanja pemerintah nggak akan kita kurangin. Anda lihat tuh, cukai sebelumnya, dulu nggak ada pertumbuhannya. Hanya 67,9, sekarang udah 100,6, itu naik dari Maret ke April, naiknya berapa? 23 triliun. 33 ya? 33 triliun. 33 triliun ya. Itu hampir 50%. Jadi Anda lihat nih, biaya dan cukai kerjanya membaik secara signifikan dalam 1 bulan. Ke depan akan lebih bagus lagi. Next. Ini pendapat negara sudah saya bilang tadi ya, pertumbuhan seperti apa, 13%, penerimaan pajak 13,7 totalnya, perpajakan. Pajaknya 16, bea cukainya positif 0,6. PNBP tumbuhnya lumayan tuh 11%. Ada nggak coba balik sebelumnya? PNBP Maret banding April. Maret 112, April sudah naik ke 171. Berarti PNBP-nya nambah berapa tuh? 60 triliun. 49 ya? 59 triliun. Itu hampir 50% juga. Jadi kinerjanya amat baik. Saya pikir tadi akan turun karena banyak orang bilang di bulan April kondisi melambat. Ternyata enggak nih. Ini menunjukkan semuanya ada tetap kinerja ekonomi yang kuat. Tidak ada indikasi perlambatan domestic demand sama sekali dari data ini. Ya betul. Lu namanya siapa ya? Dari Bloomberg Techno siapa namanya? Ya? Miss? Pakai Miss namanya. Miss Francisca. Kayak gitu keadaannya. Jangan bilang jelek terus. Jadi kalau bicara lihat data. Keadaannya seperti ini. Sebetulnya saya juga ketika orang bilang ada perburukan, saya yang paling khawatir. Karena leher saya ditaruh di situ kan. Kalau jelek, gue udah pecat duluan. Jadi kita lihat gimana kondisi ekonomi dan kita usahakan mati-matian memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu, bukan hanya ngasih duit ya. Tambah likuiditas sistem, koordinasi dengan bank sentral, jaga stabilitas di pasar obligasi dan lain-lain. Pokoknya yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau ada kementerian lembaga yang minta uang, kita kasih cepet-cepet, dipercepat. Jadi untuk memastikan ekonominya momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Cuman aneh, kenapa rupiah melemah? Datanya bank sentral itu. Oke, next. Udah ya, next. Pertumbuhan pajak sampai dengan April 2020 tumbuh solid sejalan dengan pertumbuhan ekonomi itu. Dari pertumbuhan realisasi tumbuhnya 16%, pajak udah dibilang tadi. Yang menarik adalah sebelah kiri PPH orang pribadi naiknya 25%, PPN dan PPNBM naiknya 40%. Ini kan yang menarik PPH orang pribadi dan PPH 21 kan. Ini pajak penghasilan kan. Gaji karyawan. Kok tumbuhnya 21%? Berarti kan kuat. Padahal di luar banyak yang bilang daya beli sedang hancur. Ini yang bikin saya bingung sebetulnya. Tapi ini yang kita lihat bukan perasaan saya nih.
Tapi datanya bicara seperti apa? Ini data yang berbunyi seperti ini. Kalau PPh badan dan deposit PPh badan itu 5,1% naiknya, hanya mereka suka window dressing juga tuh. Nanti pada akhir tahun akan kelihatan seperti apa. Tapi yang jelas itu juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Saya pikir ruangnya masih terbuka lebar untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ini PPN dan PPNBM yang naik tumbuhnya 40% yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi memang masih tinggi karena belanja dan segalanya masih tinggi tuh, sehingga PPN-nya naik 40%. Ini semua mematahkan tuduhan bahwa ekonomi sedang melambat dengan signifikan, apalagi mereka bilang menuju krisis 97-98. Banyak yang bilang gitu kan di TikTok. Gue sekarang terpaksa lihat TikTok deh. Karena yang lain juga lihat TikTok. Nah, karena rupiah to some extent dipengaruhi oleh TikTok juga kelihatannya tuh. Jelek-jelekin terus. Terpaksa kita lihat. Jadi ini data yang bicara. Ini keadaan ekonomi kita sesungguhnya sampai bulan April. Mei belum keluar. Kita masih Mei kan sekarang. Baru mulai. Baru tengah. Yang baru nih tanggal 19. Oke, next. Berikutnya. Ini sektor-sektor yang berkontribusi besar untuk mencatat pertumbuhan, misalnya pengolahan tumbuh 5,6%. Terus konstruksi dan real estate masih tumbuh 1,3%. Agak melambat ya, tapi saya pikir kalau dari penjualan tadi, dari penjualan semen kan naik kencang ya. Ini pasti bentar lagi naik juga. Perdagangan tumbuh 16,2%, jadi masih ada yang beli tuh. Terus pertambangan juga walaupun ribut-ribut masih 5,4% juga mungkin karena harga dunia yang bagus ya. Next. Berikutnya. Penerimaan kepabean dan cukai membaik, totalnya mencapai 100,6, tumbuh 0,6%. Yang kita lihat apa? Sebelumnya tuh kita yang itu ya, yang Januari, Februari, Maret tuh. Januari minus 14% pertumbuhannya, Februari minus 14, Maret minus 12, sekarang sudah positif 0,6, ke depan akan lebih positif lagi. Jadi memang ada perbaikan di aktivitas ekspor, impor, dan yang lain-lain. Next. Pengawasan kepabean dan cukai, saya pengen lihat di sini, perlihatkan di sini bahwa Pak Jaka dan kawan-kawan di Bea Cukai sudah melakukan kerja yang serius sekali. Itu lihat jumlah rokok ilegal yang ditangkap di tahun 2005 itu 303 juta batang, di tahun 2026 mencapai 684 juta batang, naik lebih dari April itu naik lebih dari 100%, 2 kali lipat jadinya. Jadi kelihatannya orang Bea Cukai sudah mulai serius kerjanya ya. Betul nggak Mas? Kata Presiden begitu, Pak udah membaik. Presiden ketawa, hahaha. Mereka udah mulai pada takut ya? Iya kayaknya Pak. Tapi kita nggak peduli, yang penting kinerjanya membaik. Jadi nanti ke depan teknologi yang diterapkan di sana saya pikir ini akan lebih bagus lagi. Jadi teman-teman di Bea Cukai terus kerja seperti itu ya. Kalau nggak kita pindahin, kita rumahkan. Penindakan narkotika telah dilaksanakan sebanyak 522 kali dengan barang bukti mencapai 3,31 ton. Salah satu hasil penindakannya adalah keberhasilan tim gabungan Polri dan Bea Cukai dalam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika selama 2 hari berturut-turut di Pelabuhan Bakauheni. Ini orang Bea Cukai protes sama saya, Pak katanya, kami kerja bareng dengan polisi, tapi begitu ada show penangkapan yang menunjukkan itu hanya polisi aja, kami nggak kebagian katanya. Oh kalau gitu lain kali lu ikut. Biar namanya ada juga, ini kan tim gabungan. Tapi yang jelas Bea Cukai sudah bekerja lebih baik dibanding sebelumnya. Next. Penangkapan yang menunjukkan itu hanya polisi aja, kami nggak kebagian katanya. Oh kalau gitu lain kali lu ikut.
biar namanya ada juga. Ini kan tim gabungan. Tapi yang jelas Bea Cukai sudah bekerja lebih baik dibanding sebelumnya. Next. Masih PNBP juga tumbuh dengan baik 20% year on year, sudah saya bilang tadi kan. PNBP SDA tumbuh 3,9%, terutama disebabkan kenaikan harga mineral, nikel, tembaga, emas, perak, dan aluminium. Kinerja PNBP Kementerian KL tumbuh 49,2%, terutama dari kontribusi pendapatan jasa komunikasi dan informasi. Ini berarti Komdiji ya? Serta pendapatan, itu Komdiji ya? Oh, serta pendapatan denda administrasi di bidang kehutanan hasil kinerja Satgas PKH. PKH kali yang banyak ya. Dapat berapa? Udah sampai 10 triliun lebih ya. 10 triliun yang kemarin ya. Pendapatan BU tumbuh 26,6%, terutama disebabkan kenaikan pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Kemenkes dan tarif pungutan ekspor CPO sawit dan turunannya. Jadi kenaikannya amat signifikan. Next. Belanja negara, saya bilang tadi, tumbuhnya 34,4%, belanja pemerintah pusatnya 51% tumbuhnya, kementerian lembaga 57,9%, non-kementerian lembaga 45,2%. Transfer ke daerah kita lakukan walaupun agak turun sedikit ya. Tapi transfernya tetap lancar sesuai dengan yang dianggarkan. Jadi ini kita lihat di sini, kita mempercepat betul-betul belanja pemerintah supaya dampaknya ke ekonomi lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Next. Ini kita ngurus sini kan. Maksudnya pemerintah pusat, Anda lihat yang pertumbuhannya itu 51,1% sampai dengan April dibanding tahun-tahun sebelumnya. Anda lihat pertumbuhannya kan sekarang lebih signifikan sekali. Di samping tahun lalu juga rendah, tapi memang ada percepatan belanja. Jadi kita nggak main-main, kita bilang kita akan dorong belanja pemerintah. Hasilnya seperti ini. Jadi ketika ada pertumbuhan ekonomi lebih cepat, bukan terjadi secara otomatis. Terjadi karena berbagai macam faktor. Ini strategi Pak Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Nanti mungkin 2029 bisa mendekati yang ditargetkan. Next. Hasil belanja Kementerian Lembaga tumbuh tinggi 26,5% dari APBN mencapai 400,5 triliun. Belanja pegawai tumbuh 24,4%. Belanja barang tumbuh 130% dari 71 ke 164,6%. 104,2%. Belanja modal juga tumbuh 43,6%. Dari 36,7 sekarang naik ke 56,2. Ini peningkatan belanja modal utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, yaitu pembangunan jaringan dan irigasi. Untuk belanja bansos juga kita nggak sayang-sayang duit, kita belanjain tumbuhnya 30,2%, dari 43,6 sekarang menjadi 56,7%. Penyaluran bansos untuk melindungi masyarakat dengan mengutamakan perbaikan data penerima manfaat. Jadi data ada hal yang penting buat kita, bukan untuk kecampur, tapi kita ingin tahu data yang betul di masyarakat seperti apa. Tahun ini BPS minta anggaran tambah untuk melakukan Susenas dan melengkapi data Susenas. Kita kasih berapa triliun? 3 triliun tambahannya ya. Totalnya jadi 6 ya. Untuk BPS. Tambahnya 3 kan, totalnya jadi berapa? Lalu tidur lu. Dia tidur. Jadi kayak gitu. Jadi yang dia minta kita kasih untuk memastikan sensusnya dilakukan dengan benar dan data sen dilengkapi dengan benar, dilengkapi dengan cepat dan baik. Sudah kita lengkapi. Total, tambahan itu kan? Jadi totalnya berapa?
pernah lihat Dirjen Tegang kan? Kalau lu lupa dia, gak apa-apa. Ya, kita 6 sampai 7 triliun jadi total untuk BPS tuh. Jadi kita lengkapi dengan baik. Next. Lanjut seperti kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kita bayar dengan sesuai dengan ininya dah. Dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina. Kan kok sekarang udah betul kan, Januari, Februari, Maret itu selalu kita bayar subsidinya semuanya penuh, tapi untuk kompensasinya kita bayar 70%, 70%, 70%. Itu yang membuat Pertamina keadaan finansialnya lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga ketika dia perlu beli minyak tambahan dengan harga lebih tinggi, dia nggak pernah lagi minta uang ke pemerintah karena kondisi finansialnya sudah cukup baik. Ini BBM, realisasi BBM naik 8,2%, LPG 3 kg naik 3,7%, belum semua ya. Listrik bersubsidi naik 2,2%, pupuk naik 25,2%, realisasinya 2,9 triliun ya. Debitur kur naik 1,4%, ada 1,54 juta debitur kur. Next. Jadi kita tidak ragu-ragu membelanjakan uang untuk mendukung masyarakat. Tahanan pangan untuk sampai dengan April 61,3 triliun, itu melalui belanja Kementerian Lembaga 9,8 triliun, subsidi pupuk 28,8 triliun, itu di depan kita bayar ya. Bulog 22,7 triliun. Yang dua di bawah itu kita rubah polanya, biasanya dibayar di belakang, sekarang dibayar di depan sesuai dengan permintaan ya. Sehingga cost of fund mereka bisa tertekan ke bawah. Itu yang membuat juga pupuk bisa melakukan ekspor. Untuk Bulog, investasi pada Bulog ini untuk mendukung pembelian beras, gabah, dan jagung petani. Per 30 April 2026 telah digunakan untuk menyerap beras sebesar 13,9 ribu ton, gabah 3,5 juta ton, dan jagung 2,1 ribu ton, semua dari petani. Yang itu MBG itu sudah mencapai 75 triliun. Itu 22,4% dari PBN yang sebesar 335 triliun. Tapi nanti bukan 335, nanti ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden, sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien. Angka kita berapa sekarang? Berapa Pak Darto? 268. Tapi nanti ada penghematan lebih lanjut. Itu untuk 60 apa? Apanya? 4,9 kan, hampir 7 kan. Masa gue lebih ingat daripada lu? Lu dia lupa. Hah? Gue lebih tua ya. Masih lebih ingat sedikit. Jadi itu dipakai untuk 61,96 juta penerima 27.952 SPPG. Ini program yang bagus, akan kita terus dukung, tapi dengan peningkatan efisiensinya nanti ke depan. Next. Penyaluran TKD juga tetap kita salurkan 256,8 triliun, itu 37,1% dari APBN. Oke, next. Itu termasuk yang untuk itu ya, untuk Aceh. Sudah, Man? Sudah keluar. Oh, yang tambahan balikan ke normal sudah keluar ya, dipercepatkan, sudah keluar semua. Yang belum lancar adalah yang rekonstruksi ya. Itu masih kita berharap itu kita percepat nanti. Tapi yang jelas Aceh dan itu sudah punya uang untuk membangun daerahnya kan. Gak teriak-teriak kan mereka sekarang, karena udah punya uang cukup kan. Itu jadinya. Jadi kita pastikan kewajiban pemerintah untuk membangun kembali daerah itu, Aceh, bencana, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,
itu semua kewajiban pemerintahnya dipenuhi dengan tepat waktu. Mungkin itu aja. Apa lagi? Ini masalah pembiayaan ya, tadi kekurangannya dibayar oleh Pak Min, dibiayain oleh bond. Pembiayaan anggaran sekarang sudah 298,5 triliun rupiah. Ini sesuai dengan rencana ya Pak Minto ya. Oke, next, nggak ada lagi ya. Ini pembiayaan terjaga dan terukur. Saya pikir pembiayaan utang sampai dengan April sebesar 305,5 triliun. Pembayaran utang, non-utang minus 7. Artinya apa tuh? Sudah keluar 7. Jumlahnya semua 298,5 triliun rupiah. Dan perlu dicatat, karena kita cukup kredibel, kita tidak ada kesulitan untuk menerbitkan surat utangnya Pak ya. Dan kita akan jaga terus kredibilitas APBN kita. Coba yang SNP ada nggak? SNP? Yang lampiran. Salah satu concern kita, concern lembaga pemerintah ke kita kan katanya pembayaran bunganya dibanding pendapatannya tinggi. Kalau hitung-hitungan kasar, pakai anggaran aja 20%. Tapi nggak seperti itu, rupanya pendapatannya dimasukkan juga pendapatan seluruh pemerintah daerah Pak ya. Hitungan PSNP seperti itu, General Government Income Pak. Jadi kalau kata SNP, kita sedikit di atas 15%, mana angkanya? Nah, kok yang sebelumnya, tahun lalu, kita sedikit di atas 15%, 15,25 ya. Tapi untuk tahun 2006, ini hitungan SNP sendiri yang kita lihat. Prediksi mereka berapa? Tahun ini 14,34. Jadi sudah membaik di bawah dari level yang bahaya. Ini menurut SNP sendiri. Tapi tentu mereka akan lihat apakah betul bisa mencapai ini. Tapi menurut prediksi mereka sekarang seperti itu keadaannya. Jadi kita akan pastikan nanti pada waktu SNP kesini bahwa kita akan menuju ke arah sana dengan memastikan bahwa anggaran-anggaran yang disusun di APBN ya akan dicapai dengan baik, terutama bagian pendapatannya. Saya yakin akan bisa lebih karena pajak dan bea cukai kinerjanya lebih bagus dibanding tahun lalu. Jadi ini satu-satunya kelemahan kita di fiskal ini. Sekarang kita lihat tuh SNP aja udah nurunin ke 14,3. Jadi harusnya kita dalam posisi yang aman, nggak akan downgrade. Ini yang orang-orang di luar banyak nggak tahu. Yang pernah nanya ke saya siapa ya? Rasio pembayaran ke income, lu ya? Bisi bukan? Oh nggak pernah nanya. Mana yang pernah nanya? Ada yang nanya ke saya itu kan, Pak itu udah tinggi, lu yang pakai baju merah, lu yang nanya ya? Kamu yang suka nanya ke saya? Ya, bukan. Sekarang nggak ada yang ngaku. Ini angka SNP ini, hitungan mereka untuk kita tahun ini seperti ini. Jadi mereka estimate kita dalam keadaan yang baik kondisi fiskalnya. Ada yang bilang kan siapa ya? Bahwa gara-gara fiskal berantakan, rupiah melemah. Fiskalnya bagus sekali kok. Apalagi kalau kita mau pakai ukuran debt to GDP, kita masih di 40%. Defisit to GDP kita di bawah 3%. Yang lain udah berantakan semua. Jadi ekonomi kita membaik, fiskal tetap terjaga juga dengan baik. Itu sebetulnya trik yang ajaib. Kenapa bisa begitu? Karena kita cukup pandai untuk memastikan juga private sector memberi kontribusi ke perekonomian. Itu kuncinya sebetulnya. Saya tidak memastikan program pemerintah saja yang berjalan. Jadi Pak Presiden sudah memastikan juga bahwa programnya dia bisa membantu sektor swasta. Dan itu yang tidak diketahui ekonom di luar. Jadi perbaikan ekonomi yang tumbuhnya lebih cepat, yang katanya ajaib, nggak masuk akal,
itu bukan terjadi sembarangan. Itu terjadi didesain oleh Pak Presiden. Hanya tangan kanan, bukan tangan, hanya tangan-tangan, bagian tangan yang memastikan itu berjalan. Artinya, desain Pak Presiden benar dan ke depan akan membaik terus kita. Ingat, yang pertama terjadi ketika ekonomi global gonjang-ganjing. Anda pasti bilang, oh belum mulai. April ya lebih bagus lagi kita kan. Jadi ini yang mesti disebarkan ke teman-teman, oleh teman-teman ke media, bukan ke media, ke masyarakat bahwa inilah keadaan sesungguhnya dari ekonomi kita. Fiskal terjaga, pertumbuhan lebih cepat karena strategi Bapak Presiden amat baik dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tanya jawab ya. Oke. Oh langsung ya sekarang ya. Oh gue protes waktu ya. Lu banyak nanya ntar aja. Sini. Si CNB Bloomberg Technos kebanyakan nanya. Malam Bapak, saya Gayatri dari kantor berita Reuters Pak. Gantiin Pepen, soalnya Pepen lagi liburan. Si Pepen mana? Liburan? Oh. Ke Amerika. Lagi mahal lagi rupiah, kasihan. Gara-gara dia rupiah melemah. Bilang sama Pepen, lu jangan sering keluar negeri gitu. Gara-gara dia pergi rupiah melemah. Yang ingin bininya di sana ya. Pertanyaannya ada beberapa nih Pak, agak banyak. Mohon maaf. Pak besok kan Dan mau pidato di Camp PPKF di DPR ya. Kalau boleh kisi-kisinya apa sih Pak yang akan disampaikan Pak Presiden? Justru itu, kita tunggu Presiden ngomong. Masa gue bocorin? Saya nggak tahu Presiden akan ngomong sendiri. Soalnya rumor di market kan kencang sekali hari ini bahwa Pak Presiden besok akan umumkan pembentukan Badan Kontrol Ekspor ya Pak. Ini boleh disampaikan nggak sih Pak? Nah, itu saya nggak tahu. Kita mesti tunggu pidato Presiden. Mau bocoran, minta bocoran. Jangan minta bocoran lah. Ya udah Pak, kalau gitu saya nanya. Tadi Bapak bilang ada penghematan anggaran untuk Pagu MBG. Jadinya totalnya untuk tahun ini saya boleh tahu setelah rencana savings. Yang saya 260 triliun ya. 268 triliun. Untuk sementara angkanya itu dulu. Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung. Jadi jangan nyalain MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka belanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan. Cuman Bapak kita itu Pak Presiden sedang menghitung gimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu. Udah habis. Oke, next. Lagi. Situ tuh. Ave ya. Selamat sore Pak Purbaya, saya Ave dari Kumparan. Kan disebutin. Kumparan ya? Biasanya Bapak lupa kalau saya dari Kumparan Pak. Jadi gua taunya Ave yang ngusulin makan cabai hijau, ayam cabai hijau aja. Pak izin tanya Pak, hari ini kan rupiah udah 17.600. Apakah Bapak akan merubah asumsi nilai tukar yang ada di APBN 2026 ini? Lalu apakah asumsi ICP juga akan diubah Pak? Soal BBM, apakah pelemahan rupiah akan berdampak pada membengkaknya subsidi BBM Pak? Terima kasih. Dampak pelemahan rupiah relatif kecil terhadap subsidi BBM ya. Yang besar adalah harga minyak dunia kalau saya nggak salah. Cuman gini, waktu kita menghitung melakukan simulasi harga minyak dunia $100 per barrel sepanjang tahun rata-rata, itu sudah kita masukkan ke sana. Jadi saya nggak harus merubah apa-apa lagi. Sudah kita lakukan penghematan yang sudah kita pikir cukup untuk keadaan sekarang. Termasuk rupiahnya sudah bergeser waktu melakukan simulasi itu. Tapi ingat, rupiah tidak akan bertahan di level yang ini untuk terlalu lama. Kan tadi kita udah melihat ada perbaikan sentimen ke pasar obligasi kan. Dana mulai masuk ke sini. Dan saya pikir ke depan akan lebih banyak yang masuk sehingga rupiah akan menguat. Di sebelah itu, lu dari Bloomberg ya? Bloomberg. Chris. Malam Pak. Orang Chris lu. Dari Bloomberg Pak.
Pak, jadi mau konfirmasi saja, berarti besok yang akan menyampaikan KEM PPKF di DPR itu Pak Presiden ya Pak, bukan Bapak sebagai Menteri Keuangan. Kenapa ya Pak, kalau boleh tahu perubahannya kenapa? Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Ya, ada alasan nggak sih Pak, ada backgroundnya gitu, kenapa Nggak mungkin? ada, kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nggak, itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya. Oke Pak, yang kedua tadi Bapak bilang kalau untuk penerbitan global bond yang sekarang sedang book building itu targetnya 2 billion sampai 3 billion dolar, itu yang dolarnya saja ya Pak? Iya. Kalau nggak salah kan akan ada euro bond juga, apakah itu Belum. termasuk? Nanti, ini kombinasi. Ini kombinasi nih, global dan euro. Di mana terbitnya? Di isunya di mana? Isunya di mana? Di mana aja boleh. Pasar mana? Di mana aja kan? Ya. Jadi global euro sama dolar ya. Sudah kombinasi ya Pak tadi? Kalau target. Panda belum. Oke. Apa sih Pak pertimbangannya kita tap lagi dollar bond market ketika yield global kan trennya lagi naik Pak? Pertimbangannya apa ya Pak? Kenapa kita tap? Itu sudah bond dalam issuance? rencana, dalam waktu ketika kita menerbitkan APBN kita kan sudah hitung globalnya seperti apa dan match seperti apa, jalan terus aja. Kita lihat juga yield kita naik berapa sih? Yield dolar kita naik berapa? Stabil yang global? Stabil kan? Masih relatif stabil, artinya kita masih dipercaya. Di samping itu juga itu plan kita di anggaran itu ya kita eksekusi aja. Terakhir Pak, terkait dengan intervensi Kemenq di pasar bond, Bapak kan selalu bilang masuk ke bond market, berapa triliun. Boleh nggak sih Pak dijelaskan ke kami semua sebetulnya mekanisme seperti apa sih Pak masuk ke market itu, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kemenq, dan apakah setiap harinya ada target berapa besar, berapa triliun yang Kemenq lakukan? Ya Pembelian masuk ke market, intervensi. masuk aja, beli ya. Itu untuk teknisnya, teknis biasa itu mungkin bukan Pak Minto beli. Teknisnya ya ada cara sendiri. Yang gini, nanti kalau itu kebaca malu dong, terlihat mana gitu. Maksudnya lihat mana, begitu lu lihat orangnya nanti diketahuan, oh berarti pemerintah masuk. Ini enggak, kita masuk untuk menstabilkan harga sehingga asing juga masuk. Buktinya kan hari ini masuk 500 miliar ya Pak Minto di pasar sekunder. 1 poin berapa tadi? 1,6 di pasar primer. Karena mereka tahu harganya akan stabil. Terus targetnya berapa? Saya minta mereka masuk setiap hari 2 triliun. Kalau ada. Ternyata yang jual sedikit, banyak yang nahan juga tuh. Hari ini dapat berapa? 1,2 ya? Kemarin cuma dapat 129. Kemarin cuma dapat 800. Hari pertama cuma dapat 100 miliar. Itu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kekuatan kita cukup besar untuk mengabsorb bond sehingga harganya stabil dan kredibilitas bond kita bisa dikembalikan. Dan Anda lihat kan hari ini semuanya melemah kecuali bond yieldnya turun. Turun berapa Pak rata-rata? Yang 10 tahun hari ini turun 4 basis point, yang 5 tahun turunnya 10 basis point. Itu anomali. Bukan anomali. Ini keberhasilan pemerintah mengembalikan kepercayaan ke bond market kita. sumber dananya SAL ya Pak? Maaf memastikan aja Pak. Oh pengen tahu aja, suka-suka saya. Enggak, kita pakai semua sumber dana yang ada secara optimal gitu aja. Bukan hanya SAL. Oh, jangan dong, sebelah sini sekarang belum. Sini. Di belakang. Ya, hijau. Nyambung pertanyaan. Selamat malam Pak, saya Konita dari tirto.id. Siapa? Konita dari tirto.id. Pak Tirto, Ya, anak buahnya Gomos. ya Pak. Izin Pak, menyambung pertanyaannya Kak Grace barusan, teknisnya itu lewat buyback SBN atau kan kemarin Bapak juga menyebutkan kalau pemerintah intervensi di pasar obligasi ini dengan
menggandeng Himbara ya Pak ya. Nah itu Enggak, apakah belum. Tidak. Nah itu apakah dengan meminta Himbara untuk menjadi standby buyer Pak? Enggak. Gimana dong Himbara Pak? saya. Begitu ada yang jual saya beli aja. Selesai. Segampang itu sebetulnya. Mekanismenya macam-macam. Boleh nggak sih ngomongin rahasia nggak kan? Enggak, emang kita masuk seperti itu. Kalau ada yang jual kita beli, ada yang jual kita beli, ada yang jual kita beli. Jadi ketika ada investor asing yang jual bond, Enggak, terus nanti pemerintah beli gitu Pak. kita nggak tahu ada yang jual kita beli domestik atau asing kita beli. Ketika melihat itu kan kelihatan di pasar ada yang harga bondnya membaik, asing ikut beli juga. Ini yang kita bilang mengembalikan investor ke pasar obligasi kita. Dia untungnya bisa double kalau dia masuk sekarang. Pertama dia bisa dapat capital gain, dan nanti kalau rupiahnya menguat dari apresiasi nilai tukar bisa untung banyak dia. Kalau mereka cerdas mereka akan masuk sekarang dan sudah banyak yang masuk. Obligasinya itu obligasi pemerintah atau sama swasta juga Pak? Obligasi apa bisa? Yang dibeli pemerintah? Obligasi siapa beli? SBN, SBN. Berarti buyback kan Pak? In a way ya, tapi kan nggak buyback terus-terusan. Kita pakai apa sih? Masuk keluar sesuai dengan kebutuhan kondisi. Bukan buyback untuk hold gitu seterusnya. Kita buyback untuk mengembalikan stabilitas pasar bond. Tapi Anda ingatkan saya punya SAL 430 ya? SAL kita berapa? Tadi naik kayaknya 430 ya? Enggak, SAL kita berapa? SAL 434 triliun. Jadi napas saya panjang. Gantian lah. Itu yang kedua nih. Lu udah sering nanya, gantian lah. Lu pakai dari DJ kan apa? Suara ini yang ini. Selamat malam Pak Purbaya, saya Dendi dari Media Kontan. Ada di Kontan yang sering nyerang gue nih. Lu mau nanya apa nih lu? Berani nanya lu ya? ya. Izin Pak, ada 2 pertanyaan soal pajak Pak. Mungkin Pak Bimo juga tambahin nanti. Jadi ini banyak pengusaha atau wajib pajak yang mengeluhkan soal adanya penahanan atau pembatasan restitusi pajak Pak. Kabarnya pajak itu diberi kuota Pak untuk pencairan restitusi pajaknya. Nah ini apakah bagian dari pemerintah menjaga penerimaan, terus penahanan restitusi ini sampai kapan dilakukan Pak? Itu kali yang pengen minta restitusi gede-gedean kali. Tapi restitusi kita keluarkan terus setiap bulan. Sampai sekarang tuh udah 160 triliun lebih ya Pak Bimo? Sampai sekarang udah kita keluarkan 160 triliun. Kalau dibanding tahun lalu tuh full year tuh 360 triliun. Setahun penuh, ini kan baru 4 bulan. Kalau kita kali 3, 480 triliun kan kira-kira. Kalau Anda kan suka ngitungnya dikali-kali. Gitu kan ngitungnya gitu, kasarnya gitu kan. 480 triliun, udah jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Saya nggak tahu itu restitusi betulan, restitusi ada kong kali kong sama dia tuh. Enggak. Dia saya suruh minta untuk meneliti kembali itu restitusi seperti apa sebetulnya. Tapi nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi di setiap KPP itu ada kuotanya Pak, restitusi yang bisa dicairin? Enggak ada kuota. Cuman kita lihat, perhatikan aja itu yang restitusi benar apa enggak. Kalau ngaco-ngaco, ditahan dulu. Dulu tahu nggak Anda bayar berapa? Cukup banyak kebocoran dari restitusi, jadi kita pastikan nggak terjadi lagi, itu aja. Musanya mana biar gue datangin nih, biar takut ya. Nggak, kira-kira seperti sekarang udah lebih besar dibanding tahun lalu kan. 160, tahun lalu full year 360, full year. Jadi kalau itu bisa 120 triliun di atas tahun lalu. Tumbuhnya sekitar 30% lebih tuh. Pak, satu lagi Pak, izin Pak. Nih, Bloomberg Teknos. Tadi gue ledekin soalnya, kasihan dia, nanti dia pulang nangis. Ini kayak Bapak sensi banget nih Pak sama saya. Nggak dipilih-pilih. Suaranya keras kan lo?
Suaranya keras banget kan suaranya. Ini sekarang nggak keras. Oh, lumayan keras. Lemah ya pakai dolar. Iya. Kayak rupiah, kebalik lu. Oh ya kayak rupiah ya Allah. Dolarnya kuat. Nggak fokus kan Pak, emang beneran lemah ini. Udah malam. Pak, maksudnya mau mastiin aja Pak, tadi kan Bapak bilang cash management ya Pak. Maksudnya biar nggak salah nulis aja Pak, berarti yang Bapak sedang lakukan ini bond stabilization fund Pak, bukan framework gitu. Maksudnya saya mau ngedudukin itu aja gitu Pak, biar nggak salah. Bukan bond stabilization fund yang dalam pengertian saya manggil beberapa lembaga untuk ikut membantu saya, membantu menjaga harga bond. Tidak, kita belum sampai itu. Kita baru cash management aja untuk memastikan harga bondnya stabil. Kalau saya mampu sendiri kan saya kerjain sendiri. Jadi belum memanggil yang lain-lain. Saya masih banyak punya cadangan tenaga bantuan kalau kepepet. Ada SMI, ada INA, ada ini, ada banyak tuh. Di bawah saya langsung. Jadi kita tidak memakai dana antara untuk menjaga stabilitas ini. Karena kekuatan kita cukup. Udah. Pak satu lagi Pak. Pak satu lagi Pak. Usaha tuh lu. Suaranya keras banget kalau Pak. Kaget gue. Ya Pak, selamat malam. Saya Reza dari Nikkei Pak. Mau nyambung lagi pertanyaan soal bond ini ya Pak. Sebenarnya yang jadi batas bawah pemerintah misal untuk kan aksi pembelian atau ini indikatornya apa ya Pak? Kapan harus berhenti? Mungkin ada indikator yield sekian atau mungkin ada indikator lain. Dan juga kapan pemerintah harus naik ke tingkat selanjutnya seperti menggunakan SMV Kemenkeu untuk melakukan buyback dan juga menggunakan bank hibah. Terus juga menyambung Pak, ini tadi Pak Menko Perekonomian mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyiapkan kebijakan yang mendorong penguatan cadangan devisa dan optimalisasi komoditas ekspor. Ini kebijakan apa ya Pak? Apakah nanti juga akan membentuk ya sesuatu yang baru itu Pak? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oh, kalau yang kedua Pak Menko yang menjawab, nanti Pak Menko dan Pak Presiden juga mau ngomong berkaitan dengan itu. Jadi saya nggak bisa ngomong yang kedua ya. Yang pertama tadi apa? Targetnya apa? Ketika rupiah melemah dari bulan Januari ke bulan April kemarin, melemah signifikan, orang kan bilang capital outflow. Ya. Saya lihat dong, outflow-nya di mana sih yang paling besar? Ternyata di bond market juga cukup signifikan. Kalau bagian saya bukan pasar modal ya, bond market kan. Januari sampai April, keluarnya cuma berapa? 21 triliun. Rupiah melemah dengan signifikan seperti itu. Jadi saya bilang kalau cuma 21 triliun mah gampang jaganya. Saya punya uang cukup. Target pertama itu mengembalikan yield ke level sebelumnya. Sekarang kan berapa? 6,7 ya? 6,67. 6,7. Hampir naik. Ya naik sebelumnya naik 1% dibanding awal tahun. Kalau bond melemah kan harganya, kalau yieldnya naik kan harga bondnya turun. Investor asing mengalami capital loss kan, bukan capital gain. Dia akan rugi. Beberapa lembaga asing tuh kalau invest tuh dikasih ada targetnya. Kalau turun sekian persen, lo mesti keluar sekian. Turun lagi, lo mesti keluar. Turun lagi, mesti keluar. Itu yang memicu pelemahan nilai tukar. Jadi saya pikir dari sebelah sini saya perbaikin sedikit, dari sebelah sana BI yang bergerak. Dari yang interpretasi pasar falasnya mereka yang kerja. Di sini yang kita bisa kerjakan untuk bantu BI seperti apa, seperti itu. Dan terbukti ya dengan tadi, asing ada masuk hari ini 500 miliar kan lumayan tuh. Udah berbalik di pasar sekunder, di pasar primer tadi 1,68 triliun, lumayan. Artinya kita bisa mengembalikan dengan cara ini kepercayaan asing ke kita. Pasti kan nanti dolarnya masuk ke sini. Jadi itu cara kita untuk membantu bank sentral kita supaya rupiahnya ada napas sedikit lah. Ya? Kita akan lihat terus keadaan pasar seperti apa.
dan keadaan rupiah seperti apa, dan kita akan koordinasi dengan bank sentral juga. Ya, belakang. Ya itu. Selamat malam Pak Purbaya, saya Maulana Pak dari Investor Trust. Mau tanya soal tadi Pak, pembelian obligasi pemerintah itu sistemnya buyback atau bagaimana sih Pak? Kalau boleh tahu. Kalau udah, lu tidur tadi ya? Terus gue ngomong yang sama, nggak mau? Tanya yang lain deh. Kalau boleh Pak, rinciannya Pak dari hari pertama itu sudah beli berapa? Tadi kan udah disebutin. Tadi udah juga. Ada yang kelewat Pak tadi Pak? Wah, lu baru datang, Enggak. Tidur tadi ya? Enggak Pak. Kalau nggak salah hari pertama itu Kamis minggu lalu 100. Terus kemarin tadi berapa? 800 ya? 30 hari ini 1,29. Berarti baru 4 hari Karena nggak ada yang jual. Artinya mereka sayang juga tuh jual tuh barang tuh karena menguntungkan rupanya. Jadi masih kredibel surat utang kita itu. Kalau mereka jual saya beli. Jadi asing juga akan ngelepas. Kenapa? Karena kalau harga bondnya stabil, yieldnya stabil, mereka akan masuk ke sini dan mereka juga hitung juga. Kalau dia masukkan rupiahnya akan mengalami apresiasi, untungnya double-double seperti saya bilang tadi. Dari capital gain, dari penguatan nilai tukar untung dia. Kalau saya jadi asing saya masuk sekarang. Pak, satu lagi Pak, soal cukai Pak. Udah Soal cukup cukai lah. ke depan Pak. Udah dua lu, sini nih, yang oranye. Zahwa Pak dari CNBC. Oh, NBC ya? Oh. Ya. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya pembelian bond ini kan Bapak nggak bakal hold lama gitu. Nah, bilang, kita akan lihat seperti apa, tapi bukan berarti saya akan pegang selamanya gitu. Iya. Nah itu apakah ada deadline-nya? Lalu kan ini kan juga sebagai bentuk untuk menjaga stabilitas rupiah gitu Pak. Apakah ada target nilai tukar rupiah di angka tertentu? Apakah menunggu sampai ke angka di di 16.500 seperti asumsi makro 2026 atau seperti apa Pak? Nggak ada target nilai tukar, katanya itu bukan urusan Kementerian Keuangan, itu urusan Bank Sentral. Yang jelas kita akan lakukan itu membantu supaya ada ruang bernapas sedikit untuk nilai tukar rupiahnya. Itu kira-kira. Jadi nggak harus besok dijual lagi, atau setahun dijual lagi, atau berapa tahunnya, suka-suka saya kira-kira, sesuai dengan kondisi pasar. Gitu ya Pak Minto ya? Mau minta menambah nggak? Cukup? Cukup ya? Kira-kira begitu. Ayo, jadi tutup nih. Nah, pertanyaan terakhir yang nentuin gila nih. Pak, mulai Kamis apa Jumat Pak? Pak, maaf tadi mulainya itu Kamis atau Jumat? Kamis. Kan Jumat tutup kan? Rabu berarti ya? Rabu minggu lalu ya? Oh, Rabu, Senin, Selasa saya lupa Kamis libur kemarin. Jadi Rabu, Senin, Selasa. Gue salah. 100. Kamis kan libur. Jumat libur, Sabtu libur, buka lagi Senin, Selasa. 100 miliar. Kita mau beli, nggak ada yang jual. Hah? Berarti dari penutupan perdagangan minggu lalu ya Pak, dari Rabu? Rabu ya. Oke, tadi lagi. Pak, iya Pak. Chris Bibisana Pak dari Suar Pak. Oh, mana? Iya Pak. Nah. Gue pikir ada hantu, nggak ada suaranya tanpa wujud. Baju hitam semua sih. Untuk menjawab dan menegaskan Pak, bagi investor maupun ekonom yang masih meragukan disiplin fiskal dan mengatakan fiskal kita ugal-ugalan, saya moneter terbebani, apa yang mau Bapak sampaikan? Oh, udah dari tadi kan? Iya. Ya, lu tidur terus. Kasih lihat gambarnya lagi. Ini enggak, kayaknya wartawan banyak yang ngerti. Saya ngomong apa, enggak tersebar luas. Jadi ketika kemarin Peter Gonta datang ke saya, dia nanya, lu gimana ngatur fiskal lu? Ya jutaan begini, ini pertemuan ini. Dia melongo aja. Dia bilang, Pak, saya belum pernah dengar hal yang seperti ini di luar. Jadi kamu komunikasi jelek banget katanya. Jadi kalau Anda belum ngerti, saya jelasin lagi sampai puas. Sini. Wajar sini. Sini. Nah, ini kan fiskal kan targetnya. Kemarin kan mereka bilang ketika bulan Maret keluar 0,9, mereka kali 4 kan. Itu Maret berarti
Katanya 3,6% dari PDB, berarti lewat 3%. Sekarang tahunnya keluarnya 0,4 sampai April, berarti dikali 3 kan? April kan dikali 3 kan kalau 4 bulan, jadi 1,8%. Kalau cara ngitungnya gitu, saya udah aman sekali. Balik lagi ke depan. Jadi itu tuh begitu ya. Kalau lihat di sini, kita duduk bareng deh. Habis yang ngerti. Jadi lihat di sini, lihat nih. Maret sampai April, pajak tumbuhnya 13,7%. Penerimaan pajak ya. Pajak sendiri tumbuhnya 16%. Kita akan dorong ke 20%. Bea cukai tumbuh 0,6%. PNBP tumbuh 11,8%. Sehingga ketika belanja tetap kencang seperti ini, tumbuh 34%. Itu defisitnya masih terkendali di sini. Dan keseimbangan primer sudah lagi. Artinya ini adalah satu acuan untuk suatu kebijakan fiskal sustainable apa enggak. Kita sudah bilang sustainable seperti ini. Jadi kondisi fiskal bagus. Terus kalau kita lihat S&P, lembaga yang mempertanyakan itu, pertama kali mempertanyakan interest payment ini, sekarang mereka prediksi untuk tahun ini kita 14,34%. Kemarin emang tahun lalu agak naik 15,25%. Jadi cara ngitungnya bukan hitung-hitungan pakai bukan itu. Cara ngitung ekonomi di luar itu, income kita berapa, interest payment kita berapa, mereka interest payment dibagi apa namanya global income, general income termasuk income dari pemuda-pemuda itu. Begitu cara menghitung mereka. Jadi Anda jangan percaya ekonomi yang di luar itu kalau nggak ngerti metodologi yang dipakai oleh S&P. Pak Darto juga baru belajar tuh. Siapa yang belajar tadi? Pak Minto baru belajar tuh. Karena saya pengen tahu berapa sih kondisi kita dengan keadaan sekarang. Keluar angka S&P 14,3, padahal angka batasnya kan 15%. Jadi dari situ kondisi kita aman. Cuman yang kita pastikan aja income kita betul-betul sesuai yang ditargetkan kita sebelumnya. Ya saya yakin dia pakai APBN kita hitung kan. Kelihatannya sih pendapatan kita akan lebih bagus daripada APBN. Dari si pertumbuhannya sampai sekarang. Itu yang kita sebut fiskal kita terkendali. Udah. Duduk lagi sih. Ada yang masih nggak ngerti lagi, kita duduk di bawah. Belakang. Enggak. Masih ada yang bingung enggak? Saya dibilang sama Peter Gonta, bodoh melakukan komunikasi kamu. Kata, oh bukan ini sambil kami pokoknya. Ngerti gua, kenapa lu nggak bisa ngomong ini keluar? Perasaan udah berkali-kali ngomong. Oh, oke. Disuruh berhenti katanya. Satu Pak, nanggung Pak. Terakhir ya. Silakan. Pak, saya Dani dari Bisnis Indonesia. Pertanyaan saya sejauh ini satu Pak, karena belum ada bisikan yang lain. Saya mau nanya soal ini Pak, kan Bapak sudah berkali-kali menjelaskan bahwa kalau misalkan harga minyak ini worst case scenario-nya adalah rata-rata 100 per barel gitu Pak. Iya. Nah kalau misalkan nilai tukar rupiah ini kan kemarin Bank Indonesia sudah menjelaskan rata-ratanya di 16.900. Nah kalau misalkan dari APBN dari pemerintah gitu Pak, nah ini rata-rata kenaikannya worst case scenario-nya berapa sih Pak untuk sepanjang tahun untuk rupiah ya Pak ya? Wah kalau saya sebutin ke Anda nanti orang bilang pemerintah maunya segitu rupiahnya. Enggak, tapi yang jelas resiko itu udah kita hitung. Jadi yang saya simulasikan yang $100 per barel harga minyak dunia itu bukan worst case. Udah kita hitung betul keadaan sekarang. Jadi kelihatannya nggak akan lewat situ kan rata-ratanya harga minyak dunia. Dan rupiahnya juga kita hitung sesuai dengan harga minyak itu. Dan itu sudah masuk. Kita dalam keadaan aman sampai sekarang. APBN-nya. Mungkin itu. Oke, kalau nggak lagi terima kasih semua teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jalan. Sambil jalan ya. Sambil jalan. Tahun 2027, 2027. Saya pengen stabilitas. Sambil jalan yuk. Kita kan pasangkan mesin-mesin. Digital tadi. Sorry. Saya pengen lihat sebenarnya berapa sih produksi. Itu saya bisa akan saya hitung perlu naik atau perlu turun. Itu sama penambahan layer itu. Nanti penambahan layer setelah itu kita sudah ke DPR udah setuju. Perlu apa lagi ya? Penambahan layer tuh. Kita mesti PMK. Itu saya mesti lapor ke presiden juga. Pak dengan soal rupiah ini 17.400. Makronya kan 16.500. Nah itu penambah defisitnya berapa sih Pak? Ke APBN? Kan kita udah simulasi kan. Ya selisihnya itu kan yang kita udah pakai. jauh. Enggak segitu yang kita pengen untuk simulasi. Naik juga. Tapi nambah ke defisit APBN-nya berapa ya Pak? Enggak ada. Udah kita hitung semua. Ada APBN perubahan apa gimana Pak? Masa nggak ada nambah Pak, kan udah ada selisihnya setiap mungkin 1% penurunannya bisa nambah ke defisit berapa ke APBN Pak berapa? Kalau rupiah agak kecil berapa sih kalau harga minyak dunia kan setiap $1 Ya 6 triliun, 6,8 T. Nah kalau rupiah itu berapa lebih Pak? kecil, amat kecil. Berapa Pak kecilnya Pak? Saya Kan udah lupa ada angkanya. perhitungannya kan Pak berarti? Ada, tapi sudah ada. Berapa itu Pak? Jadi itu udah dihitung di simulasi yang waktu itu kita pakai dengan asumsi rupiah yang jauh lebih Iya bawah. udah 17.700 berarti berapa Pak ke defisit APBN? Udah di atas asumsi Pak. Kalau lebih kecil berapa miliar gitu Pak? Asumsi yang itu tapi simulasi kita enggak. Jadi kondisi APBN kita masih aman dengan potongan-potongan yang kemarin. Dan ini kan baru mulai. Dan saya yakin nggak lama lagi Iya aman Pak, tapi nambahnya berapa gitu Pak ke defisit APBN Pak? Emang aman tapi nambahnya berapa? Tahunan kan masih 16.900. Pak, tadi kan KSDM Pak, ngomongin